kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Ita Anggraini, perwakilan dari kelas 3 ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai saum. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan apa itu saum, mengapa kita harus saum, dan apa saja yang membatalkan saum. Nah, sebelum itu, mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni faman amin. Nah, sebelum ke yang lain, mari kita cari tahu dulu ya, apa itu puasa. Nah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari atau maghrib ya. Jadi anak-anak kalau berpuasa itu dari subuh sampai maghrib tidak boleh makan dan minum, seperti itu ya. Nah, terus ada yang pertanyaan, gimana Bu? Kalau aku puasanya sampai jam 12 aja ya. Nah, kalau misalkan masih kecil itu tidak apa-apa ya, karena anak-anak masih belajar, dalam tahap belajar. Tapi kalau yang sudah balik, yang sudah dewasa itu hukumnya wajib mengerjakan puasa di bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib ya, kalau tidak ada halangan apapun. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengapa kita harus berpuasa. Yang pertama itu karena wajib ya. Karena ada di mana tuh? Di rukun iman yang keempat. Rukun iman itu ada 6. Nah, semuanya itu wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka kita akan berdosa. Nah, yang ketiga itu jalan kita menuju takwa, jalan kita menuju surga. Yang keempat, amalan yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para malaikat tidak tahu berapa jumlah amalan kita, karena Allah lah yang langsung menilai puasa kita, saum kita. Nah, yang selanjutnya, apa sih manfaat puasa? Kenapa ya kita harus berpuasa? Nah, yang pertama itu ketika kita berpuasa maka kita akan menjadi anak yang soleh, betul tidak? Nah, ketika kita menjadi anak yang soleh, kita akan menjadi kebanggaan orang tua. Pasti mama dan ayahnya senang kalau kita jadi soleh ya. Tanyain deh ke mama, mah senang gak kalau aku jadi soleh gitu ya? Coba nanti ya kalau udah selesai materi. Nah, yang selanjutnya, melatih kejujuran. Dengan berpuasa kita juga bisa jadi anak yang hebat dan jujur. Nah, manfaat dari kesehatan untuk ketika kita berpuasa akan terjadi proses detoksifikasi atau pembuangan zat-zat racun yang tidak diperlukan tubuh. Selanjutnya, untuk proses regenerasi atau pembaruan sel dengan baik pada saat kita berpuasa ya, karena organ-organ yang ada di dalam tubuh kita istirahat. Nah, karena kita tidak makan selama 13 jam ya kalau di negara Indonesia. Jadi selama 13 jam kita tidak makan, tidak minum, tubuh kita itu memperbaiki sel-sel tubuhnya, sel-sel darahnya, dan membuat tubuh kita menjadi kebal ya, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi kita akan lebih sehat. Nah, apa saja ya yang bisa membatalkan puasa kita? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau lupa nggak apa-apa ya, boleh diterusin puasanya. Tapi kalau disengaja, anak-anak berarti batal puasanya. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke lubang hidung dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Jadi kalau misalkan lagi sakit terus muntah itu juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita mau muntah tapi disengajain dimasukin tangannya ke dalam mulut, nah itu nggak boleh ya, itu nanti batal puasanya. Yang keempat, keluar darah haid, nifas, dan mani. Yang kelima, jima di siang hari. Yang keenam, hilang akal dan murtad. Jadi kalau orang gila tidak berpuasa itu tidak apa-apa, karena mereka tidak ngerti ya
karena akalnya sudah hilang. Nah, kalau anak-anak misalkan sudah gede nih nggak puasa, berarti kayak apa coba? Enggak ketang, cuman bercanda ya, jangan diambil hati. Nah, yang selanjutnya itu murtad atau keluar dari Islam. Jadi, kalau selain dari yang 6 ini, seperti menangis, menghina orang, atau mengejek orang yang mengejek teman dan marah-marah, itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala berpuasa. Jadi sama saja ya, kita berpuasa tapi tidak mendapat pahala. Jadi buat apa gitu ya. Jadi kalau mamah bilang misalkan jangan nangis nanti batal puasanya, nah tidak ya, maksud mama mungkin nanti pahala puasanya hilang. Jadi capek-capek anak-anak puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, kan sayang ya. Jadi kalau kita berpuasa, kalau bisa kita harus menjadi anak yang soleh ya, anak yang baik, biar puasanya nggak cuma lapar doang tapi bisa dapat pahala yang banyak. Amin. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan amalan apa saja sih yang dibenci Allah saat bulan Ramadan. Yang ke-1 yaitu tidur berlebihan. Nah, Bu, kan tidur juga nanti dapat pahala kalau kita tidur di bulan puasa. Iya, betul. Tapi tidurnya jangan berlebihan, dari pagi sampai maghrib tidur aja deh, biarin aja udah mendapatkan pahala. Nah, sebaiknya kita mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti membantu mama, mengaji ya. Itu akan mendapat pahala yang lebih banyak. Yang kedua, makan berlebihan. Nah, kalau kita puasa biasanya ngabuburit ya. Kalau ngabuburit biasanya jajan banyak ya. Nah, itu bakalan habis nggak ya? Kalau misalkan anak-anak jajannya banyak, pasti nggak habis, nanti jadinya mubazir. Kalau bisa anak-anak jajannya sesuai dengan kemampuan perut anak-anak, jadi makanannya tidak mubazir. Yang ketiga, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, seperti bermain game, menonton gitu ya. Kalau bisa ketika bulan Ramadan itu kita mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat agar kita mendapatkan amalan yang lebih banyak. Nah, apa saja ya dosa orang yang meninggalkan saum? Nah, sekarang ibu akan jelaskan ya. Yang pertama itu dosa orang yang meninggalkan saum itu lebih besar dari gunung. Dan yang keempat, lihat ya, lebih berdosa dari orang yang berzina. Orang yang berzina saja dosanya sudah banyak ya, dan harus dihukumnya dengan dilempari batu. Apalagi orang yang meninggalkan puasa katanya lebih banyak. Tuh yang kedua, golongan orang musyrik. Ya, yang ketiga, neraka dengan siksa yang tidak terbayangkan. Nah, mohon maaf itu ketikanya salah ya, tapi ibu yakin anak-anak bisa baca. Nah, siksa nerakanya yang tidak terbayangkan gimana ya? Setakut apa ya, semenyeramkan apa ya siksanya? Yang biasa saja siksaannya itu dimasukkan ke api neraka yang panas. Apalagi orang yang meninggalkan saum, katanya tuh siksa yang tidak terbayangkan, tidak akan bisa kita bayangkan. Jadi ayo kita belajar berpuasa bagi yang belum belajar berpuasa ya. Nah, ini pertanyaannya untuk dijawab oleh anak-anak ya. Silahkan ditulis nomor 1 sampai nomor 5, ditulis ya. Mamahnya boleh bantuin tapi tidak boleh memberitahu. Terima kasih. Nah, sekian materi dari ibu, semoga bermanfaat ya. Sebelum itu kita baca doa dulu sesudah belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin, amin. Nah, bagi yang ada pertanyaan silahkan klik komen ya, like dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum.